Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogosostro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar telah berhasil memancing kemarahan Pasingsingan, sehingga Pasingsingan menyerang Maiso Jenar sejadi-jadinya. Tapi Maiso Jenar tetap pada kewaspadaan dan memusatkan perhatiannya untuk menanggulangi serangan Pasingsingan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ketika Pasingsingan menyerangnya semakin dahsyat, Maiso Jenar pun bertempur benar-benar seperti banteng taton. Dalam keadaan yang berbahaya sedemikian, Pasingsingan tidak sempat untuk meneliti gerakannya sendiri satu demi satu, seperti pada saat Anggoro bertempur melawannya. Karena itu semakin lama gerak-gerak mereka berdua, umbaran yang berjubah Pasingsingan dan Anggoro menjadi semakin rapat persamaannya. Dengan demikian, Maiso Jenar dapat mengenal gerak-gerak itu kembali, yang khusus dapat dilihatnya dalam gerakan-gerakan pertahanan yang rapat. Meskipun apa yang dilakukan oleh Pasingsingan ini nampak lebih kasar, bahkan sekali-kali Maiso Jenar ingin mempengaruhi pikiran lawannya. Meskipun tidak sempurna, namun dalam saat-saat yang demikian berbahaya, Maiso Jenar mencoba-coba menirukan gerak-gerak itu, bahkan gerak-gerak yang belum dilakukan oleh Pasingsingan. Melihat gerak-gerak khusus Pasingsingan itu dapat pula dilakukan oleh Maiso Jenar. Meskipun tidak sempurna, Pasingsingan menjadi semakin heran dan gelisah. Karena itu Pasingsingan memastikan bahwa Maiso Jenar pernah bertemu dengan Radite atau Anggoro. Dengan demikian ia yakin pula bahwa rahasianya benar-benar telah diketahui oleh lawannya. Dalam pada itu Pasingsingan mengumpat pula di dalam hati bahwa dengan demikian Radite tidak memegang janjinya. Orang itu telah berjanji pada saat tukar-menukar antara tanda kekhususan serta pusaka-pusaka Pasingsingan dengan gadis yang memintanya terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi apapun yang dilakukan Pasingsingan tidak berhasil untuk menguasai lawannya. Jangankan membunuhnya, menyentuhnya pun semakin lama menjadi semakin sulit. Dalam tingkatan ilmu yang seimbang, Maiso Jenar masih memiliki kelebihan umur yang jauh lebih muda, sehingga pembawaan kodrat alam telah menolongnya. Kalau semula Maiso Jenar sama sekali tidak berdaya melawan orang-orang tua, adalah karena tingkat ilmu Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan orang-orang tua itu jauh lebih melampaui ilmunya. Tapi sekarang apa yang telah dicapainya tidak kurang dari apa yang dimiliki oleh umbaran. Dengan demikian pada umumnya itu ia memiliki kemenangan-kemenangan. Hal ini pun dirasakan oleh Pasingsingan. Napas Maiso Jenar yang dapat diatur dengan baik itu semakin lama nampak semakin mapan dan teratur. Ketenangannya mengamati setiap persoalan dan kesulitan. Kecerahan otaknya dalam mengurai setiap masalah telah menuntunnya sedikit demi sedikit pada keadaan yang lebih baik dari lawannya. Sekali lagi Pasingsingan mengumpat di dalam hati. Ia pun merasakan betapa Maiso Jenar berhasil mendesaknya perlahan-lahan. Sebagai seorang yang merasa dirinya tak terlawan, hatinya menjadi panas bukan main. Apalagi mengingat gelar yang harus dipertahankan mati-matian, pusaka-pusaka serta ciri-ciri kekhususan Pasingsingan. Kalau oleh Maiso Jenar ia sudah dapat dikalahkan, lalu apakah haknya untuk tetap menjadi orang yang ditakuti? Lebih-lebih lagi apabila orang-orang seperti Pandanalas
Suro Dipoyono titis anganten sampai mengenalnya, bahwa bukan dirinya lah Pasingsingan yang pernah bersahabat dengan mereka. Maka ia akan semakin banyak menemui kesulitan dalam usahanya untuk menguasai Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Sebab dengan nama Pasingsingan, orang tua itu merasa segan pula bertindak terhadapnya, yang disangkanya Pasingsingan sahabat mereka puluhan tahun yang lampau. Seperti apa yang dilakukan oleh Pandanalas di alun-alun Banyu Biru, yang masih memperlakukannya sebagai sahabatnya. Tetapi tiba-tiba ia teringat apa yang pernah dialaminya di Rowo Bening. Ketika ia sudah siap membunuh Maiso Jenar dengan keempat kawannya, muncullah dua orang yang berpakaian mirip dengan Maiso Jenar dan memberinya pertolongan. Beberapa bulan ia mencoba memecahkan teka-teki itu. Namun akhirnya ketika orang-orang itu sudah tidak pernah dijumpainya lagi, ia menjadi lupa kepada mereka. Tapi sekarang tiba-tiba bayangan kedua orang itu muncul kembali. Kalau demikian, kedua orang itu pasti telah menemui Maiso Jenar dan bercerita tentang dirinya. Ya, ia pasti sekarang orang yang dapat mengalahkannya dengan begitu mudah. Orang dapat membebaskan diri dari pengaruh ilmunya alat kobar. Orang itu tidak dapat lain daripada Radite dan Anggoro. Gila, teriak Pasingsingan tiba-tiba. Maiso Jenar terkejut mendengar teriakan itu, tapi ia bertempur terus. Serangan-serangannya semakin lama semakin deras, seperti hujan yang tercurah dari langit, disertai prahara yang bergulung-gulung mengerikan. Pasingsingan akhirnya tidak mau lagi membiarkan dirinya digilas oleh anak-anak yang baru tumbuh. Tiba-tiba ia tidak ragu lagi mengendalikan kemarahannya, sehingga ia tidak segan-segan untuk membakar lawannya dengan ilmunya yang dahsyat alas kobar. Sementara itu Mantingan, Roro Wilis, Aryo Saloko, Endang Widuri, Wirosobo dan Jaladri telah hampir sembuh kembali dari akibat serangan gelap ngampar. Meskipun dada mereka seakan-akan masih terasa berderak-derak, namun mereka telah dapat berdiri tegak dan dengan penuh kesadaran telah dapat mengikuti pertempuran yang terjadi antara Pasingsingan melawan Maiso Jenar. Mantingan yang sama sekali tidak menduga bahwa Maiso Jenar telah dapat mencapai tingkatan yang demikian tinggi dalam waktu singkat, mula-mula tidak percaya pada penglihatannya. Tapi ketika kemudian ia melihat betapa orang berjubah abu-abu itu telah berjuang sedemikian lama dan sungguh-sungguh, taulah ia bahwa Maiso Jenar benar-benar tidak sedang bunuh diri. Karena itulah ia menjadi berbangga hati. Kalau semula pada saat Mantingan melihat Roro Wilis, Aryo Saloko dan Endang Widuri turut serta melawan anak buah Lowoijo, ia telah berbangga hati, lebih-lebih ketika ia terpaku pada suatu kenyataan bahwa Aryo Saloko mampu melawan Lowoijo dan membebaskan dirinya dari pengaruh serangan panas yang luar biasa dari kelelawar alas mentau itu. Kini ia tidak tahu lagi perasaan apa yang berkobar di dalam dadanya sebagai seorang sahabat yang sejak semula telah mengagumi Maiso Jenar. Ia kini benar-benar bersyukur bahwa sahabatnya telah berhasil menempa dirinya menjadi orang yang luar biasa. Mantingan bersyukur bahwa Maiso Jenar telah berhasil dalam pembajaan diri, sebab ia tahu pasti bahwa hasil dari pembajaan diri itu ia akan dilimpahkan di dalam suatu pengalaman kemanusiaan, pengalaman pada tumpah darah. Ia tahu bahwa Yang Maha Besar telah merestui sahabatnya itu dalam perjuangannya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dang Wirosobo seperti orang yang terpesona. Ia berdiri dengan mulut ternganga beberapa tahun yang lalu. Hatinya telah digemparkan oleh suatu kenyataan bahwa Maiso Jenar mampu menghancurkan sebuah batu hitam dengan tangannya, sedang kapak raksasanya hanya mampu melukai batu itu tidak lebih dari sejengkal.
Sekarang ia melihat Maesa Jenar bertempur yang menurut penglihatannya sangat kuat. Wirasaba tidak tahu bagaimana orang dapat bertempur sampai sedemikian. Gerak mereka kadang-kadang seperti singgat, melenting berloncatan, kadang-kadang seperti dua ekor burung yang menggelepar dengan kerasnya, untuk kemudian seperti seekor harimau menerkam. Tapi kemudian pasing-singan itu terlontar kembali, karena yang diterkamnya benar-benar mirip seekor banteng yang melemparkan lawannya dengan tanduk-tanduknya yang kokoh kuat. Arya Saloka pun terpaku di tempatnya. Sekarang ia benar-benar yakin bahwa gurunya benar-benar orang luar biasa. Namun dalam pada itu menjalar pula hatinya hasrat yang semakin kuat untuk menghisap ilmu sekuat-kuat tenaganya. Ia tahu benar bahwa gurunya itu telah bekerja keras untuknya, melampaui yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Gurunya itu telah mengasihinya seperti anaknya sendiri, bahkan bersedia mati untuknya. Karena itu Arya Saloka berjanji dalam dirinya bahwa ia tidak akan mengecewakan orang tua itu, dan sekaligus ia akan dapat berbangga diri kepada ayahnya kelak, berbangga tentang dirinya sendiri dan berbangga tentang gurunya. Sebab ia tahu bahwa ayahnya telah menyerahkan ke dalam asuhan Maesa Jenar. Dalam pada itu Endang Widuri sudah mulai tertawa-tawa pula setelah pengaruh gelap ngampar lenyap dari dadanya. Meskipun ia masih agak pucat, ia melihat Maesa Jenar itu seperti melihat ayahnya. Ia menjadi heran kenapa Maesa Jenar itu dalam hampir setiap geraknya mirip benar seperti ayahnya. Kalau ayahnya dapat bertempur seperti batu karang yang tak bergerak oleh badai, yang bagaimanapun dahsyatnya, Maesa Jenar pun kadang-kadang berlaku demikian. Tapi kadang-kadang melihat lawannya seperti banjir bandang tanpa dapat dihalangi oleh kekuatan apapun. Pada saat yang lain seperti juga ayahnya, Maesa Jenar mengurung lawannya seperti angin prahara. Meskipun ia hanya melihat ayahnya bertempur dalam latihan-latihan dengan dirinya, dengan putut karang tunggal yang sebenarnya bernama Kalebet. Namun ia melihat betapa Maesa Jenar memiliki kemampuan yang mirip benar dalam setiap gerak-geraknya. Tetapi gadis kecil ini tidak tahu bahwa Maesa Jenar dan ayahnya, Kebu Kanigoro, meneguk air dari sumber yang sama, dan bahwa kedua-duanya telah menguasai ilmunya dengan sempurna, meskipun Kebu Kanigoro sedikit lebih mengendap daripada Maesa Jenar. Orang yang sama sekali tidak tahu bagaimana menilai pertempuran itu adalah Jalodri. Bahkan ia menjadi pening, dan karena itu ia lebih senang menenangkan dirinya daripada bersusah payah mengikuti perang tanding yang tak kenal ujung pangkalnya. Berbeda dengan perasaan mereka adalah Rorowilis. Ia mempunyai kesan tersendiri dari pertempuran itu. Ketika pertempuran itu menjadi semakin seru, ia pun menjadi semakin cemas. Meskipun kemudian ia merasa bahwa Maesa Jenar memiliki kemampuan yang cukup untuk mengimbangi kekuatan iblis berjubah abu-abu itu, namun setiap serangan pasing-singan dirasa seperti serangan pada dirinya sendiri. Setiap sentuhan yang mengenai tubuh Maesa Jenar, seolah-olah kulitnya lah yang terluka. Rorowilis tiba-tiba menjadi cemas, jauh lebih cemas daripada ia sendiri yang bertempur. Ia sama sekali tidak rela kalau laki-laki itu sampai dapat disinggung oleh lawannya. Ia tidak rela kalau laki-laki itu sampai terluka. Ketika Wilis sadar akan perasaannya, tiba-tiba warna merah membersit ke pipinya. Ia merasa malu sendiri, meskipun ia yakin bahwa tak seorang pun yang memperhatikannya. Tetapi seolah-olah setiap ujung daun-daun pepohonan di sekitarnya itu tersenyum melihat warna hatinya. Seolah-olah desir angin yang lewat di belakangnya berbisik di telinganya, "Jangan cemas, Rorowilis, kau tidak akan kehilangan laki-laki itu." Tiba-tiba Rorowilis menundukkan wajahnya dengan tersipu-sipu. Tapi dalam pada itu, tiba-tiba Rena itu dikejutkan oleh sebuah teriakan nyaring yang terlontar dari belakang topeng kasar
ke arah mereka yang sedang terpesona menyaksikan pertempuran itu, sehingga tanpa mereka sengaja segera mereka berlompatan mundur beberapa langkah. Bahkan Jaladri segera berlindung ke balik pohon untuk menghindarkan diri dari serangan panas yang luar biasa. Itulah pengaruh dari ilmu alas kobar yang dahsyat, yang tidak saja dilontarkan oleh Lowoiju, tapi kini oleh gurunya Pasing Singa. Alangkah dahsyatnya ilmu itu. Tapi yang paling dahsyat mengalami serangan itu adalah orang yang dituju. Dalam penerapan ilmu itu, tubuh Pasing Singa sendiri seolah-olah telah berubah menjadi bara baja yang panasnya tak terhingga. Maiso Jenar terkejut mengalami serangan panas itu. Setiap sentuhan dengan tubuh Pasing Singa terasa panas yang luar biasa menyengat kulitnya, di samping libatan udara panas di seluruh tubuhnya. Dalam keadaan yang demikian, sadarlah Maiso Jenar bahwa lawannya telah mata kaji yang pernah didengarnya bernama alas kobar. Untuk sementara Maiso Jenar terpaksa terdesak mundur. Ia mencoba menghindari setiap sentuhan tubuh Pasing Singa. Tapi dalam keadaan yang demikian, Maiso Jenar sama sekali tak berniat melarikan diri. Sebagai seorang laki-laki, ia akan menghadapi setiap kemungkinan. Ia merasa menjadi pelindung dari seluruh perkemahan itu. Kalau ia terpaksa melarikan diri, maka ia tak ada artinya sama sekali. Apa saja yang pernah dilakukan dan apa saja yang pernah dipercayakan orang kepadanya dalam perjuangan melawan kejahatan, tak ada niatnya untuk sekedar menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan orang lain binasa karenanya. Karena itulah maka Maiso Jenar membulatkan tekadnya, mengumpulkan segenap kekuatan lahir batinnya dengan tekad bulat untuk melawan Pasing Singa, betapapun pengaruh panas itu menyengatnya di segenap bagian tubuhnya. Anehnya bahwa yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan Maiso Jenar sendiri. Ketika ia telah membulatkan tekad memusatkan segenap kekuatan yang ada padanya, lahir batin, serta pasrah diri setulus-tulusnya pada Yang Maha Kuasa, maka tiba-tiba terasa bersama-sama dengan napasnya yang semakin teratur, sejalan dengan peredaran darahnya, mengalirlah udara segar di dalam tubuhnya. Maiso Jenar telah menguasai perasaan itu. Ia merasakan seperti aliran kekuatan yang luar biasa, yang dalam keadaan khusus seperti yang pernah dilakukan apabila ia sedang menerapkan ilmunya Sosro Birowo. Merambat dari pusat jantungnya, mengalir ke sisi telapak tangannya. Tapi kini dalam pemusatan tekad untuk melawan libatan udara panas yang mematuk-matuk seluruh permukaan tubuhnya. Terasa kekuatan dari pusat jantungnya itu mengalir menurut peredaran darah ke segenap bagian, menurut jalur-jalur darah yang paling kecil sekalipun. Terasalah untuk beberapa saat darahnya seperti mendidih. Terjadilah seolah-olah benturan yang sengit di seluruh permukaan kulitnya. Dalam keadaan yang demikian, terganggulah gerak tempur Maiso Jenar karena perasaannya dipengaruhi oleh pemusatan kehendak untuk melawan udara panas itu. Maka tanpa setahunya, tiba-tiba serangan Pasing Singa yang dahsyat telah berhasil menyusup di antara jaring-jaring pertahanan Maiso Jenar, langsung mengenai pundaknya. Serangan itu bukanlah sekedar serangan alas kobar, tetapi benar-benar tangan Pasing Singa mengenai pundaknya. Maiso Jenar yang sedang berjuang melawan aji alas kobar terdorong beberapa langkah surut, tetapi ia adalah seorang yang masak dalam pemusatan kehendak. Meskipun ia terdorong dan bahkan kemudian ia terjatuh, namun ia sama sekali tidak melepaskan diri dari usahanya, membulatkan diri dalam perlawanannya. Dalam saat yang sedemikian itulah sebenarnya Maiso Jenar telah menerapkan ilmunya Sosro Birowo, namun dalam bentuk yang berbeda tanpa setahunya sendiri sebelumnya. Bahwa sebenarnya ilmu Sosro Birowo dalam bentuk perlawanan dan pertahanan dapat disalurkan ke segenap bagian tubuhnya, ke segenap bagian-bagian yang terkecil sekalipun, untuk kemudian melawan rangsangan yang betapapun dahsyatnya yang mencoba mempengaruhi tubuh itu. Tapi meskipun demikian, ilmu itu tidak dapat menahan dorongan kekuatan yang luar biasa yang dilontarkan Pasing Singa dengan penuh kemarahan.
sehingga Maesa Jenar jatuh terbanting di tanah setelah terdorong beberapa langkah surut. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu dadanya serasakan pecah. Maesa Jenar bagi mereka adalah satu-satunya orang yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan perkemahan ini. Ketika mereka melihat betapa Pasingsingan semakin lama semakin terdesak, yakinlah mereka bahwa Maesa Jenar akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Namun tiba-tiba dalam kabut ilmu alas kobar, Maesa Jenar ternyata dapat dikuasai oleh lawannya. Bahkan kemudian dengan suatu serangan jasmania, Maesa Jenar dapat didorongnya jatuh. Pasingsingan tertawa sambil bertolak pinggang, dan dari sela-sela lubang topengnya terdengarlah ia bergumam, aku terpaksa melakukan apa yang telah aku katakan, mematahkan tulangmu satu demi satu. Aku ingin melihat kau kesakitan dan ingin mendengar kau berteriak minta ampun. Mendengar ancaman itu, teganglah semua orang yang berdiri agak jauh dari lingkaran pertempuran itu. Tetapi pastilah bahwa mereka tidak akan tinggal diam, karena mereka sama sekali tidak mampu untuk mendekati iblis itu. Maka mereka menjadi agak bingung bagaimana cara mereka untuk berjuang bersama-sama, dan kalau perlu mati bersama-sama dengan Maesa Jenar. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Pasingsingan dikejutkan oleh seleret sinar yang tebal menyambarnya. Karena itu mendadak suara tertawanya terhenti. Dengan lincahnya ia merendahkan dirinya sambil berputar setapak ke samping. Namun belum lagi ia berhenti bergerak, disusulah sinar tebal itu dengan sambaran sinar yang lain. Sekali lagi Pasingsingan terpaksa menghindar. Ketika itu dia kemudian melihat bahwa kedua sambaran sinar itu tidak lain tombak pendek yang melontar dari tangan Arya Saloka, disusul oleh sebatang trisula dari tangan Mantingan. Terdengarlah hantu itu menggeram marah. Sekali lagi terdengar ia bergumam, tikus-tikus yang malang, jangan banyak tingkah, supaya kau nanti dapat mati dengan tenang.